Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Latif. Saya P3K Penata Layanan Operasional Seksi Ekonomi Pembangunan dan Sosial Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K dengan isu optimalisasi monitoring dan evaluasi dana desa di Kecamatan Gegesik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan bagian integral dari sistem birokrasi yang dituntut memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme tinggi dalam pelayanan publik. Sebagai salah satu langkah awal penyesuaian tugas, instansi mewajibkan adanya masa orientasi bagi P3K guna mengenali tugas pokok, fungsi, nilai, serta etika pada instansi pemerintah daerah. Sebagai penata layanan operasional di Seksi Ekonomi Pembangunan dan Sosial Kecamatan Gegesik, salah satu tanggung jawab penting adalah mendukung jalannya fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran serta pembangunan desa. Saat ini, alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat menuntut tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dari aparatur desa. Namun, dalam pelaksanaannya, operasional di wilayah Kecamatan Gegesik masih ditemukan desa yang terlambat dalam melaksanakan kegiatan dana desa, baik dari segi pelaporan maupun pelaksanaan kegiatannya, sehingga hal tersebut menghambat proses permohonan dana desa pada tahap berikutnya, di mana salah satu persyaratan untuk pengajuan dana desa tahap berikutnya adalah sudah terrealisasinya kegiatan baik fisik maupun non-fisik yang bersumber dari dana desa, dan kegiatan tersebut sudah di LPC-kan semua. Kondisi mendesak ini menuntut adanya optimalisasi monitoring dana desa yang lebih taktis, terukur, dan adaptif untuk dana desa dipergunakan dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan berbasis dan bebas dari resiko administratif atau hukum. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan orientasi dan penyusunan rencana hasil kerja P3K ini adalah 1. Membekali P3K penata layanan operasional dengan pemahaman yang komprehensif, mengenali nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta etika birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Kedua, meningkatkan kapasitas pengetahuan, koordinasi, dan keterampilan teknis pegawai dalam mengelola administrasi layanan operasional seksi Ekbansos. Yang ketiga, mengatasi isu strategis optimalisasi monitoring dana desa di Kecamatan Gegesik melalui gagasan pemecahan masalah yang konkret dan terukur. Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan orientasi P3K ini adalah kantor Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, dengan menggunakan metode blended learning, yaitu melalui Learning Management System atau LMS Ilmu dan Google Meet. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon, Cirebon beriman, bersih, inovasi, maju, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon: 1. Tata kelola pemerintahan. 2. Ekosistem inovatif. 3. Masyarakat modern berbudaya. 4. Toleransi umat beragama. 5. Lingkungan asri dan aman. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon, maka struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon terdiri dari
1. Bupati dan Wakil Bupati. 2. Sekretariat Daerah. 3. Staf ahli. 4. Inspektorat Badan Dinas atau Sekretariat DPRD. 5. Kecamatan. Manajemen P3K dilakukan untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen kepegawaian meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, hingga pemutusan hubungan perjanjian kerja. Penilaian kerja dilakukan secara berkala, menggunakan instrumen sasaran kinerja pegawai atau SKP yang diselaraskan dengan target kinerja organisasi melalui aplikasi pengelolaan kinerja ASN. Hasil penilaian kinerja menjadi basis pertimbangan utama dalam perpanjangan kontrak kerja, pemberian tunjangan kinerja, dan pengembangan karir P3K. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah yang memimpin wilayah kerja administratif tertentu. Struktur organisasi kecamatan secara umum terdiri atas 1. Camat, 2. Sekretaris kecamatan, 3. Seksi pemerintahan, 4. Seksi ketentraman dan ketertiban umum, 5. Seksi ekonomi, pembangunan dan sosial, 6. Seksi pelayanan publik, 7. Subbagian umum dan kepegawaian, 8. Subbagian program dan keuangan. Rencana strategis Kecamatan Gegesik yaitu meningkatkan kualitas, akuntabilitas, kinerja kecamatan dan kemajuan serta kemandirian desa. Perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta mengoptimalkan implementasi program kegiatan dan subkegiatan dalam rangka pencapaian visi misi Kabupaten Cirebon, yaitu Cirebon Beriman. Sesuai dengan penempatan tugasnya, tugas pokok dan fungsi atau tupoksi penata layanan operasional pada seksi Ekbansos meliputi 1. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data operasional di bidang ekonomi, pembangunan, dan bantuan sosial. 2. Melaksanakan urusan administrasi, pelayanan, dan pemantauan program kerja pembinaan, pengelolaan dana desa, dan alokasi dana desa. 3. Menyusun draft instrumen, lembar verifikasi, dan kelengkapan dokumen administratif dalam rangka monitoring pembangunan fisik desa. 4. Mendokumentasikan dan mengarsipkan pelaporan realisasi serapan anggaran desa demi terciptanya tertib administrasi di lingkungan kecamatan. Rencana hasil kerja P3K penata layanan operasional Seksi Ekbansos Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon. Kegiatan melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa terkait pengelolaan dana desa. Tujuan kinerja meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap ketentuan pengelolaan dana desa. Indikator pencapaian terlaksananya pembinaan pada seluruh desa di wilayah kecamatan dan meningkatnya kepatuhan administrasi desa. Waktu tahun 2025 sampai dengan 2030. Selanjutnya, kegiatan melaksanakan monitoring penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dana desa. Tujuan kinerja meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran dana desa sesuai peraturan yang berlaku. Indikator pencapaian 100% desa memperoleh monitoring, pendampingan, dan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dana desa. Waktu tahun 2026 sampai 2030. Selanjutnya, kegiatan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa. Tujuannya memastikan pelaksanaan kegiatan dana desa berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai perencanaan. Capaiannya tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana desa pada seluruh desa di wilayah kecamatan tahun 2026 sampai dengan 2030.
Selanjutnya, kegiatan melaksanakan evaluasi administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban dana desa secara berkala. Tujuannya meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pelaporan dana desa. Capaiannya, persentase kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian laporan dana desa mencapai 90% waktu tahun 2026 sampai 2030. Selanjutnya, kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terpadu pengelolaan dana desa. Tujuannya mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaiannya 100% desa mendapatkan pembinaan dan monitoring atau evaluasi serta menurunnya temuan administrasi pengelolaan dana desa. Waktu tahun 2026 sampai 2030. Rencana tindak lanjut atau RTL. Kegiatan menyusun laporan hasil pembinaan. Tujuan kinerja mengidentifikasi permasalahan administrasi desa serta memberikan rekomendasi perbaikan dan pendampingan kepada aparatur desa. Indikator pencapaian kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian laporan dana desa mencapai 100%. Waktu diperoleh tahun 2026 sampai 2030. Selanjutnya, kegiatan melakukan verifikasi dokumen perencanaan dan penganggaran. Tujuan kinerja memberikan koreksi terhadap ketidaksesuaian serta memastikan dokumen disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator pencapaian menurunnya temuan administrasi pengelolaan dana desa. Waktu tahun 2026 sampai 2030. Selanjutnya, kegiatan menyusun laporan hasil monitoring lapangan. Tujuannya menindaklanjuti temuan pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk penyelesaian permasalahan. Capaian 100% kegiatan terrealisasi tepat waktu sesuai dengan perencanaan. Waktu tahun 2026 sampai 2030. Selanjutnya, kegiatan memberikan rekomendasi perbaikan administrasi dan pelaporan, melakukan pembinaan tambahan terhadap desa yang belum memenuhi standar serta memantau tindak lanjut hasil evaluasi. Tujuannya memastikan perencanaan dan penganggaran dana desa sesuai peraturan yang berlaku. Capaiannya tidak adanya laporan masyarakat tentang penyelewengan penggunaan dana desa sehingga tidak ada desa yang terkena sanksi administratif atau hukum. Waktu tahun 2026-2030. Kesimpulan, pelaksanaan orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2026 memberikan fondasi pemahaman yang kokoh bagi penulis sebagai penata layanan operasional. Melalui pengenalan nilai dasar berakhlak, aparatur tidak hanya berfokus pada penyelesaian tugas rutin semata, melainkan juga didorong untuk melahirkan inovasi pelayanan. Sebagai P3K Tenaga Teknis dengan jabatan penata layanan operasional Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, hasil orientasi menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas administrasi, pelayanan internal, dan pelaksanaan tugas secara profesional. Implementasi hasil orientasi diwujudkan melalui peningkatan tertib administrasi, digitalisasi dokumen, peningkatan pelayanan, dan penguatan budaya kerja berakhlak. Pelaksanaan orientasi P3K memberikan dasar pengenalan yang sangat penting bagi penata layanan operasional di seksi ekonomi pembangunan dan sosial Kecamatan Gegesik untuk menyelaraskan arah kinerja dengan visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Optimalisasi monitoring dana desa di wilayah Kecamatan Gegesik dapat diwujudkan melalui rencana hasil kerja atau RHK dan rencana tindak lanjut atau RTL bagi jabatan penata layanan operasional selama kontrak 5 tahun. Berdasarkan sasaran operasional yang telah ditetapkan tersebut dapat diambil juga beberapa kesimpulan utama. 1. Ketepatan target kinerja. Penetapan indikator kuantitatif seperti pencapaian target 100% desa binaan, tingkat ketepatan waktu laporan minimal 95% hingga 100%, serta penyelesaian kendala fisik lapangan secara tepat waktu menjadi standar baku untuk ukuran keberhasilan layanan operasional kecamatan. Kedua, mitigasi risiko hukum. Melalui rencana tindak lanjut yang berfokus pada verifikasi berkas, pendampingan melekat, serta pemberian rekomendasi perbaikan, program ini memprioritaskan pencapaian target Zero Growth
penyelewengan dana. Hal ini bertujuan utama agar tidak ada desa di wilayah kerja yang terkena sanksi administratif atau hukum. Guna menjamin keberhasilan pemenuhan seluruh target indikator pencapaian di atas, diajukan beberapa saran rekomendasi sebagai berikut. 1. Penguatan fungsi pengawasan melekat. Penata layanan operasional disarankan untuk membangun saluran komunikasi atau konsultasi berkala yang cepat tanggap bagi aparatur desa demi mendeteksi dini kesalahan administrasi. Kedua, dukungan fasilitas dinas lapangan. Diperlukan dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai dari pihak pimpinan instansi kecamatan demi mendukung kegiatan monitoring fisik serta verifikasi dokumen langsung ke seluruh desa. Bimbingan teknis regulasi berkala, mengingat dinamisnya peraturan keuangan negara dan desa. Perlu adanya jaminan keikutsertaan baik dari tingkat kecamatan maupun tingkat desa dalam diklat atau sosialisasi tentang aturan terbaru demi menjaga kualitas akurasi pembinaan di lapangan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.